Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang enak dan simple banget. Ini dia cilok kuah pedas ala Dapur Naima. Cara buat cilok ini tuh beneran gampang banget dan hasilnya juga super kenyal, lembutnya tahan lama. Dan walaupun kita makan pas udah dingin itu dia tetap lembut dan gak alot sama sekali ya. Kuah pedasnya ini juga seger banget, rasa gurih dan pedasnya itu pas. Dan pastinya ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini akan kita buat kuah pedasnya dulu. Di sini sudah aku potong-potong bahannya. Aku pakai ini kurang lebih 7 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai rawit hijau, 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Di sini untuk cabai rawitnya itu bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Kalau misalnya kalian gak terlalu suka pedas, bisa dikurangi aja. Lalu semua bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam blender dan kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Nah ini sampai di blender halus seperti ini. Kalau udah akan kita tumis dan akan kita masak kuah pedasnya. Kita siapkan pancinya dan ini sudah aku kasih dengan sedikit minyak. Kita panaskan. Lalu kalau udah panas kita masukkan bumbu yang tadi dihaluskan ya. Ini kita tumis dulu sampai bumbunya itu matang. Kalau bumbunya ini udah matang, udah selesai kita tumis, selanjutnya akan kita tuangkan kurang lebih 300 ml air. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, dan juga pastinya kita tambahin perbumbuannya, gula pasir, kaldu bubuk, dan garam secukupnya. Kita masak dengan api sedang aja, kita campurkan, kita aduk hingga rata ya. Kalau misalnya udah kecampur rata, bisa dites rasa dulu, ini udah sesuai selera kita atau belum. Kalau misalnya udah terakhir, ini aku tambahkan dengan potongan daun bawang dan juga daun seledri. Secukupnya juga ya, dan ini kita aduk kembali, lalu ini kita masak hingga kuahnya mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, lanjut kita akan buat adonan ciloknya. Di sini sudah aku siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang, lalu masukkan 3 siung bawang putih yang dihaluskan atau yang diparut juga boleh. Tambahkan juga perbumbuannya, 2,5 sendok teh penyedap dan juga 1 sendok teh garam. Lalu ini kita tuangkan juga 500 ml air. Kita tuangkannya secara bertahap sambil diaduk ya. Kita tuangkan ini secara bertahap biar dia itu lebih mudah tercampur dan gak langsung yang menggumpal gitu. Kita tuang airnya secara bertahap seperti ini. Kita aduk sampai rata dulu. Kalau misalnya udah rata baru kita tuangkan lagi airnya sampai habis. Udah semua airnya kita tuangkan, ini kita masukkan dengan daun bawang. Aku pakai sekitar 3 batang yang sudah aku iris ya. Lanjut, ini kita aduk sampai rata. Jika adonannya sudah rata, selanjutnya akan kita masak. Kita masak adonan dengan api sedang aja. Kita aduk-aduk ya supaya tidak cepat gosong. Kita masak sampai nanti adonannya mengental dan menggumpal. Nah ini dengan teknik kita masak dulu tepung terigunya, itu bikin nanti hasil akhir dari ciloknya itu bakal empuk seharian dan gak mudah alot. Kita aduk terus adonannya. Nah seperti ini udah cukup ya. Jika adonannya udah menggumpal seperti ini, bisa kita matikan kompor dan kita angkat. Selagi masih panas, adonannya akan aku tambahkan dengan 200 gram tepung tapioka. Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Nah, jika dirasa adonannya ini udah mulai berat, bisa kita lanjutkan menggunakan tangan. Ini hati-hati ya, karena adonannya itu masih panas.
Dan ini adonannya juga jangan terlalu ditekan ya, supaya nanti hasil ciloknya itu nggak alot. Nah, adonannya ini sudah tercampur rata dan sudah siap untuk kita bentuk. Di sini aku siapkan wadah atau nampan juga bisa. Jangan lupa kita berikan tepung terigu biar adonannya nanti nggak lengket satu sama lain. Untuk isiannya sendiri, di sini aku pakai sosis ayam yang sudah aku potong-potong kecil seperti ini. Ini isiannya bisa sesuai dengan selera kalian ya. Dan karena adonannya itu agak sedikit lengket, tangan kita bisa kita kasih sedikit minyak ataupun tepung. Kemudian kita ambil secukupnya adonan, bisa ditimbang biar hasilnya seragam, atau kalau aku sekarang ini cuma dikira-kira aja ya. Yang penting ukurannya itu sebisa mungkin seragam. Kita pipihkan adonannya seperti ini, kemudian kita isi dengan isiannya. Aku isi dengan sosis ayam dan bisa kita tutup, kita rapatkan ya. Dan kita bulat-bulatkan sampai membentuk kelereng seperti ini, sampai hasilnya agak mulus dan bagus ya. Nah, seperti ini hasilnya, bagus banget ya. Lakukan cara seperti ini sampai semua adonannya habis. Seperti ini hasil adonannya setelah kita bulat-bulatkan, hasilnya lumayan banyak ya. Selanjutnya ini siap untuk kita rebus. Sebelumnya sudah aku didihkan secukupnya air dan bisa kita masukkan adonan cilok yang tadi sudah kita bulat-bulatkan ke dalam air mendidih. Oh iya, jangan lupa kita tambahkan dengan sedikit minyak biar adonan ciloknya itu nggak lengket satu sama lain. Adonan cilok ini kita rebus dengan menggunakan api sedang aja sampai nanti ciloknya mengapung. Setelah ciloknya udah mengapung seperti ini, jangan langsung diangkat ya. Ini kita diamkan sebentar, kita rebuskan sebentar aja biar ciloknya itu sudah benar-benar matang. Selanjutnya bisa kita matikan kompor dan ini kita angkat. Lanjut, ini akan kita kukus ciloknya, nggak perlu terlalu lama, ini 15 menitan aja. Kita kukus menggunakan api sedang kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit ini bisa kita buka dan bisa dilihat ciloknya ini sudah benar-benar matang. Kita matikan kompor dan ciloknya ini sudah siap untuk disajikan bareng dengan kuah pedasnya. Di sini ciloknya sudah aku pindahkan ke tin wall gitu. Lanjut, ini akan kita tuangkan dengan kuah pedas yang tadi sudah kita buat. Ini sebelumnya sudah aku panaskan dulu ya. Kita tuangkan secukupnya aja dan di sini aku berikan dengan sedikit potongan daun bawang dan juga daun seledri. Aku berikan bawang goreng dan terakhir aku kasih juga dengan potongan jeruk nipis. Lanjut, berarti cilok kuah pedasnya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Cilok kuah pedas ala Dapur Naimah. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya simple banget dan bahan-bahannya juga sederhana. Hasil ciloknya ini juga kenyal, lembut banget. Lembutnya itu bisa seharian, walaupun dimakan pas dingin itu dia nggak alot sama sekali. Kuah pedasnya juga enak, seger, pedasnya pas, gurihnya mantap banget. Dan pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.